Kementerian BUMN sudah siap melakukan protokol new normal dalam kaitan dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan BUMN dengan masing-masing karakteristik. Kedatangan tim Satgas lawan COVID-19 DPR RI untuk melakukan koordinasi. Kementerian Dalam Negeri dengan Pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan juga kota dalam penanganan COVID-19 maupun pelaksanaan new normal. Sesuai dengan rapat yang telah dilaksanakan Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu, telah disepakati bahwa pemilihan kepala daerah serentak resmi ditunda. Pagi, apa kabar pemirsa? Ya, tentunya juga kami hadir kembali ke hadapan Anda ya pada pagi hari ini. Sudah lama memang kita tidak bertemu, tapi memang sudah tugas kami untuk memberikan berbagai informasi ke hadapan Anda. Bagaimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Harus selalu menjaga kesehatan selalu ya, Medi? Ya, selalu menjaga jarak yang pasti ya. Kalau kita ikutin aturan dari pemerintah untuk bisa selalu menggunakan masker ya. Kalian mungkin di studio steril ya, jadi kita tidak menggunakan masker. Tapi dengan kondisi jaga jarak, jaga kesehatan, selalu minum vitamin ini selalu dilakukan ya setiap hari. Atau dimanapun berada misalnya untuk menggunakan masker. Setuju, tapi jarak kita udah 1 meter kan ya? Kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Jauh. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya memang melihat keadaan sekarang ya jangan dijadikan suatu kekhawatiran yang lebih ya pemirsa ya. Karena kalau misalnya kita tuh terlalu parno untuk menghadapi masa pandemi ini juga bisa menjadi atau berpengaruh terhadap imun dari tubuh kita itu sendiri. Nah, setidaknya memang seperti biasa juga kalau misalnya Anda juga sudah lama untuk rindu bisa menyaksikan acara kami kembali, yaitu Suara Parlemen. Pada pagi hari tentunya kami akan memberikan satu informasi ke hadapan Anda. Ya, berita pertama terkait dengan Satgas COVID-19 DPR Kemenak, diskusi kesiapan new normal. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR ditemui usai melakukan diskusi dengan Menteri Agama beserta jajarannya di kantor Kementerian Agama Jakarta baru-baru ini mengatakan bahwa Satgas lawan COVID-19 DPR RI melakukan diskusi dengan Kementerian Agama membahas protokol tatanan baru atau new normal. Berikut berita selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR RI yang ditemui usai melakukan diskusi dengan Menteri BUMN di kantor Kementerian BUMN Jakarta baru-baru ini mengatakan, Kementerian BUMN sudah siap melakukan protokol new normal dalam kaitan dengan pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan BUMN dengan masing-masing karakteristik. Sumi Dasko juga menambahkan, protokol kesehatan juga telah termasuk di dalam perusahaan BUMN dalam melaksanakan tatanan cara hidup baru atau new normal. Kita ingin mendengarkan persiapan-persiapan beberapa hal seperti protokol kesehatan COVID-19 yang akan nanti dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kami tadi mengapresiasi bahwa ternyata Kementerian BUMN sudah siap membuat protokol keselamatan COVID-19 di 142 BUMN dengan karakteristik masing-masing. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan di bawahnya telah mempersiapkan seluruh protokol kesehatan untuk menjalankan new normal. Apa yang kita sudah tadi formalisasikan, tentu kalau implementasinya tidak ada awasi sama aja bohong. Nah, inilah kenapa saya berharap juga para wakil rakyat juga terus mengecek daripada implementasi, daripada persiapan perusahaan-perusahaan BUMN ini. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Sumi Dasko menambahkan bahwa rakyat juga menanyakan mengenai pembukaan kembali rumah ibadah.
di mana Kementerian Agama juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan rumah ibadah yang dapat kembali difungsikan dengan normal. Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan bahwa Kementerian Agama telah melaporkan kepada Satgas Lawan COVID-19 DPR tentang persiapan menuju tatanan baru atau new normal. Dan Kementerian Agama juga mendapat masukan dari DPR terutama terkait pembukaan kembali rumah ibadah di masa new normal. Ya itu kalau misalnya memang dikaitkan dengan kondisi pembukaan rumah-rumah ibadah ya. Tapi kalau misalnya kita juga melihat pemirsa berbeda sekali dengan misalnya pada saat berita kedua, yaitu mengenai anggaran penanganan pandemi COVID-19 memang ini harus diawasi juga oleh KPK. Nah ini juga nanti terlihat oleh anggota Badan Anggaran DPR RI, Vera Febianti, mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 melalui Perpu tersebut, termasuk mengoptimalkan bantuan sosial bagi masyarakat. Penanganan pandemi COVID-19 diakui membuat adanya penambahan terhadap belanja dalam keuangan negara sekitar 405,1 triliun rupiah, diantaranya untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, intensif perbajakan, dan stimulus KUR. Inilah berita selengkapnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang juga Koordinator Satgas Lawan COVID-19 DPR RI yang ditemui usai melakukan diskusi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajarannya di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta baru-baru ini mengatakan kedatangan tim Satgas Lawan COVID-19 DPR RI untuk melakukan koordinasi Kementerian Dalam Negeri dengan Pemda baik provinsi maupun kabupaten dan juga kota dalam penanganan COVID-19 maupun pelaksanaan new normal. Pertama, kami mengkoordinasikan atau berkoordinasi tentang bagaimana Departemen Dalam Negeri melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dalam penanganan COVID maupun dalam tatanan hidup baru atau new normal. Banyak ditanyakan pelaksanaan pilkada di Desember nanti. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sangat mengapresiasi kerja yang dilakukan lembaga legislatif dalam penanganan COVID-19 ini. Menurut Tito, kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif adalah kunci keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam keadaan-keadaan krisis, biasanya eksekutif yang bergerak. Tapi karena ini krisis luar biasa dan kemudian dari DPR membuat satgas yang bergerak secara operasional dan tapi tetap dalam ruang lingkup tugas pokok fungsi dan kewenangan daripada DPR sebagai pengawas, pembuat dan pengawas itu. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu anggota Banggar DPR RI Muhtarudin juga mendukung upaya pemerintah menangani pandemi COVID-19 melalui Perpu nomor 1 tahun 2020, mengingat dampak pandemi COVID-19 sudah multidimensional, sehingga diperlukan payung hukum yang tetap untuk mengatasinya. Kemudian di berita ketiga terkait dengan produksi pertanian perlu perhatian serius. Anggota Komisi 4 DPR RI Sunarna menilai bahwa pemerintah perlu mengambil terobosan baru yang lebih efektif agar produksi pertanian Indonesia bisa meningkat. Serta petani mendapatkan keuntungan dan taraf hidupnya juga meningkat. Bantuan pemerintah kepada petani juga harus jelas sesuai dengan kebutuhan petani saat ini dan tepat sasaran sehingga bantuan tersebut bisa optimal bagi pertanian Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Ditemui usai rapat dengar pendapat virtual dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu di Gedung Nusantara Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan sesuai dengan rapat yang telah dilaksanakan Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu telah disepakati bahwa pemilihan kepala daerah serentak resmi ditunda. Pilkada yang sebelumnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020. Mengingat penundaan tersebut karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia. Junimart menegaskan pelaksanaan pilkada nantinya harus dengan protokol kesehatan. Kita sudah sepakat ya bahwa pilkada itu tunda sampai dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Mendagri mengatakan tidak ada masalah
untuk pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Junimat Girsang berharap dalam rapat lanjutan nanti, Menteri Dalam Negeri dan para penyelenggara pilkada bisa memberikan jawaban yang konsisten kepada Komisi 2 DPR RI mengenai pilkada serentak ini. Mudah-mudahan nanti Saudara Mendagri dan para penyelenggara KPU dan Bawaslu dan DKPP itu bisa memberikan jawaban yang betul-betul real, jawaban yang betul-betul konsisten ya dalam rangka terlaksananya pilkada pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Bondan dan Rian TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, kalau misalnya memang melihat dengan kondisi sampai saat ini untuk misalnya menghadapi yang namanya new normal pasti ada beberapa penundaan-penundaan dari misalnya rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan. Apalagi kan kalau misalnya tahun ini tuh 75 tahun Indonesia Merdeka sebenarnya, tahun yang memang benar-benar strategis untuk membangun Indonesia jauh lebih maju, tapi ternyata memang ada musibah, yaitu ada wabah ataupun musim Tapi sebenarnya kamu pandemi sepakat ini. nggak sih dengan tagline atau kata-kata seperti new normal lah? Ya kan, misalnya Pak Jokowi selalu bicara tentang kita harus berdamai dengan COVID misalnya gitu ya. Ya, berdamai dengan COVID itu berarti juga memang harus dihadapi atau dilewati. Karena kalau misalnya juga tidak diambil kebijakan yang baru, misalnya new normal kan pastinya juga roda perekonomian akankah bisa berlanjut terus. Ini misalnya jadi pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Nah pemirsa, berbagai informasi akan kami kedepankan lagi ke hadapan Anda, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemirsa, pada pagi hari ini kami sudah hadirkan ke hadapan Anda nih ya, ataupun misalnya kami sudah siapkan satu surat kabar pada pagi hari ini. Pasti bahasnya nggak jauh-jauh dari COVID ya kayaknya. Ya kalau bicara COVID, bicara bantuannya agak ramai juga ya, masih ramai juga. Nah, masalah bantuan juga terkait dengan namanya data. Jadi kita nggak tahu ya misalnya data itu benar-benar Kita kena nggak sih sebenarnya atau enggak gitu ya. Kadang-kadang masih baca, ada yang ribut sebenarnya termasuk dalam keluarga yang mampu, tapi justru dia mendapatkan bantuan misalnya. Ada beberapa yang udah skip kan, jadi terjadi kan, misalnya anggota DPRD saja bisa menerima bantuan, namanya bisa keluar. Ini yang terjadi pemirsa. Dan akan segera kami bacakan detail ke hadapan Anda, kami masuk dalam headline surat kabar. Diangkat di harian Kompas pada pagi hari ini, Bansos ruwet karena data. Anggaran bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi COVID-19 cukup memadai. Data yang tak sinkron dari daerah ke pusat membuat distribusi bantuan sosial ruwet. Pemerintah menjanjikan warga terdampak pandemi COVID-19 bakal menerima bantuan sosial hingga akhir Desember 2020. Namun sejak 2 bulan penyalurannya, yakni April hingga Mei, banyak timbul masalah. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung sebenarnya kan Presiden itu mengumumkan bahwa misalnya Indonesia masuk pada masa pandemi ini kan sejak bulan Maret lalu ya. Itu terhitung dari bulan Maret, April, Mei, Juni sudah hampir misalnya kita sudah masuk 3 bulan lebih. Ini juga banyak sekali bantuan-bantuan yang masuk ke beberapa masyarakat yang memang membutuhkan dengan kondisi efek yang terjadi dari COVID ataupun pandemi COVID-19 ini. Tapi
pasti bentroknya sama data. Ya, kita bicara data, banyak sekali masyarakat yang tidak menerima, yang seharusnya menerima atau justru sebaliknya banyak yang tidak harusnya menerima tapi tidak menerima. Ini menjadi persoalan. Belum lagi kalau kemarin kita rilis dari Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan lagi bahwa bantuan sosial yang seharusnya berjumlah 600.000 per kakak ini dipangkas setengahnya atau 50%, 300.000. Nah, ini dia kadang-kadang suka agak berbeda pada saat diumumkan atau diberitahukan bahwa akan terima Rp600.000, tapi kenyataannya bisa jadi menerimanya setengahnya saja dari jumlah yang memang sudah disebut atau sudah dijanjikan. Itu dia, makanya kalau misalnya sejak 2 bulan penyalurannya dari April hingga Mei banyak sekali timbul masalah berkaitan dengan bantuan sosial tersebut. Detailnya pemirsa ada di Harian Kompas hari ini yang terbit pada hari Kamis 4 Juni tahun 2020. Setelahnya kami akan jeda kembali, kami akan hadir dengan tema pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen ya. Pemirsa, kalau misalnya kami menanyakan ke Anda ya, kepada Anda pada pagi hari ini, sudah siapkah sebenarnya kita ini masuk dalam kondisi the new normal? Kata-katanya itu, makanya saya selalu mengatakan apakah kita sepakat dengan kata-kata new normal. Bisa nggak sih dikaitkan bahwa new normal ini kehidupan baru ya, atau sesuatu yang baru. Tapi kalau dihubungkan dengan Pak Jokowi kan beliau mengatakan bahwa melawan penyakit atau melawan COVID. Ya memang kalau misalnya kita tarik 3 bulan ke belakang ini memang sudah banyak sekali perubahan besar terjadi ya dalam kondisi masa pandemi ini, di mana juga kalau misalnya kita bicara pada saat ini ataupun misalnya besok masuk the new normal, ini juga belum bisa dikatakan bahwa ini sudah usai. Belum ya, masih. Makanya selain melawan, Pak Jokowi berdamai, ini juga lagi trending ya. Itu dia bagaimana kita bisa membawa diri kita di saat memang masa pandemi ini masih berjalan, tapi semuanya ataupun roda perekonomian, kegiatan sehari-hari ini harus terus kembali normal. Harusnya gitu. Nah, inilah pemirsa yang akan kami hadirkan ataupun kami bahas sedikit banyak hadapan Anda pada pagi hari ini, the new normal. Sudah siapkah kita? Kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Ibadah di era new normal. Kementerian Agama menerbitkan surat edaran terkait dengan pembukaan kembali rumah ibadah secara bertahap. Untuk itu, DPR RI mendorong pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk memperhatikan kondisi kurva penyebaran COVID-19 di setiap daerah, sehingga dapat diputuskan apakah daerah tersebut boleh membuka kembali rumah ibadahnya atau tidak, berdasarkan jumlah penyebaran kasus di daerah masing-masing. Majelis Ulama Indonesia harus menyiapkan protokol pelaksanaan sholat fardu dan sholat Jumat berjamaah di masjid. Selain itu, lembaga agama Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Konghucu juga harus menyiapkan protokol kesehatan untuk pelaksanaan ibadah di rumah ibadahnya masing-masing. Untuk digunakan sebagai panduan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan ibadah dengan rasa aman tanpa khawatir terpapar COVID-19. Pemda hingga tingkat camat dan juga desa atau kelurahan selaku pembuat kebijakan harus membuka dan menutup tempat ibadah serta aktif mengawasi dan mengevaluasi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di rumah ibadah. Untuk itu, harus ada kesigapan dalam penanganan pertama apabila ditemukan kasus penularan COVID-19 di rumah ibadah untuk mencegah terbentuknya klaster penyebaran baru. Masyarakat harus peduli dalam menjaga kesehatan dirinya dan orang lain dengan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan yang diatur pemerintah selama berada di rumah ibadah. Tujuannya untuk menghindari terjadinya kasus penularan COVID-19 baru di rumah ibadah. Menyusul pelonggaran pembatasan kegiatan di sejumlah negara seperti Amerika dan Italia yang sudah membuka kembali beberapa sektor seperti ekonomi dan pendidikan, pemerintah Indonesia juga ikut mengambil keputusan untuk menerapkan tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Keputusan ini diambil demi memulihkan kondisi ekonomi yang belakangan menuai pro dan kontra di masyarakat. Dikutip dari detik.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa dasar utama keputusan penerapan new normal itu adalah alasan ekonomi. Dan berhentinya aktivitas sosial telah membuat roda perekonomian terhambat. Kondisi ini tak bisa terus dibiarkan karena akan memicu semakin banyaknya PHK. Hal ini harus segera dicegah dan tak perlu menunggu vaksin COVID-19 dirilis. Erlangga menjelaskan bahwa pandemi yang mengancam kesehatan jika disandingkan dengan ekonomi sosial seperti dua mata uang yang selalu beriringan. Dan ketika sektor kesehatan terancam, maka sisi ekonomi pun ikut terhantam. Sementara itu, organisasi WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal dan selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara yang akan menerapkan new normal harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkannya. Nih ya, kalau misalnya memang nanti kondisinya juga akan dilakukan mulai esok hari untuk masalah tatanan baru ataupun tatanan hidup baru, atau kita bisa juga mengatakan bahwa ini the new normal. Nah, saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya memang untuk masalah di beberapa moda transportasi yang memang akan dipergunakan kembali secara umum. Kalaupun misalnya memang sudah diberikan tanda-tanda khusus pada saat kita akan naik pada kendaraan tersebut ataupun moda transportasi tersebut. Nah, jangan sampai pada saat misalnya naik kereta. Kalau misalnya naik kereta ini sudah ada tandanya, duduknya harus di sini, harus berjarak sini. Tapi kalau misalnya memang semuanya mengejar waktu yang sama, apakah bisa nanti masyarakat juga bisa sadar penuh untuk misalnya jaga jarak? Karena kalau misalnya kita lihat untuk masalah transportasi kereta saja atau kereta api saja, ini semua berdesak-desakan setiap paginya. Tapi kalau kita lihat di misalnya kereta di Bogor ataupun daerah Parung misalnya, beberapa yang dari cerita atau informasi memang sekarang kereta juga tidak diberikan satu over kapasitas lagi untuk penumpang, ya, jadi dibatasin. Tapi yang menarik adalah sekarang juga sudah mulai dibukanya kembali rumah ibadah misalnya. Kalau kita selama ini kan bagi kaum laki-laki kan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat misalnya kan. Kemungkinan besar nanti akan segera dibuka, kita bisa melaksanakan kembali sholat berjamaah Jumat misalnya ini. Kalau kemarin kan nggak ada lagi sholat Id misalnya. Betul, gitu kan. Tapi itu masih tetap dengan tanda yang sudah diberikan ya. Ya, Jadi tanda jangan cross sampai itu tetap melanggar. harus diperbankan. Tapi kamu nggak lihat kemarin ini beberapa, karena memang banyaknya informasi terutama di daerah-daerah ini membuat masyarakat masih belum tahu sebenarnya dari peraturan atau SOP
terkait dengan new normal ini. Misalnya kalau kita lihat sudah jelas dikasih cross misalnya, tapi orang malah justru berdekatan duduknya, dia memang tidak menggunakan tanda silang itu ya. Nah, itu Ya, masih mending. Tapi belum kalau tahu. misalnya informasi yang terjadi juga di beberapa daerah, misalnya di daerah Bekasi, ada beberapa daerah yang sebenarnya sampai saat ini tidak merasakan ada corona. Ya, seolah normal kembali ya. Normal kembali saja. Bahkan waktu memang diperintahkan PSBB masih melaksanakan dengan kondisi sholat berjamaah, tarawih bersama, dengan kondisi yang sangat berdekatan sekali seperti biasa. Kalau misalnya ditanya kenapa itu masih dilakukan, ya karena kami masih hidup di zona hijau. Ya, mungkin kalau kita bicara masalah siap atau tidaknya kita, sebenarnya mungkin siap nggak siap kita harus siap. Karena bagaimanapun juga namanya virus atau penyakit ini masih ada di sekitar kita. Dengan kondisi pemerintah sudah menerapkan akan diberlakukannya new normal, artinya kita tetap harus bisa mengikuti aturan, tetap menggunakan masker ini lagi-lagi ya. Karena beberapa kasus-kasus banyak sekali masyarakat yang tidak mau mematuhi atau mereka enggan menggunakan masker. Nah, kuncinya adalah disiplin pemirsa. Apabila kalau misalnya kita semua ataupun Anda ataupun saya juga di sini, bahwa bisa nggak untuk misalnya kita menerapkan disiplin yang tinggi. Arahan atau misalnya pun juga peraturan ataupun juga semua sudah dibuat, tapi kalau misalnya kita masih melanggar, ini catatan penting untuk kita, siapkah kita misalnya terjangkit dengan virus tersebut. Dan memang untuk kedepannya juga diperlukan untuk misalnya lebih sering melakukan rapid test ataupun misalnya tes berkala, dikarenakan memang sudah kembali untuk tatanan hidup baru ini. Pemirsa jangan kemana-mana, informasi akan kami lanjutkan kembali, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Mengenal lebih dekat sosok perempuan yang tangguh, serta kesehariannya dalam mengabdi dan mendedikasikan hidupnya untuk menyerap keluh kesah masyarakat. Simak inspirasinya bersama Perempuan Parlemen setiap Selasa dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVR Parlemen. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menegaskan bahwa mengacu pada instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo, sebanyak 102 kabupaten kota sudah mengantongi izin untuk melaksanakan kegiatan kembali. Daerah-daerah tersebut saat ini berada di zona hijau dan DKI Jakarta tidak termasuk dalam daftar daerah yang dapat restu. Meski demikian, area zona hijau ini tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat diminta hati-hati terhadap ancaman COVID-19. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI masih menunggu evaluasi dari perpanjangan PSBB hingga 4 Juni mendatang. Jika sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama mengatakan bahwa Bali berpotensi menjadi proyek percontohan atau pilot project kawasan wisata pertama yang akan dibuka pada tatanan new normal. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa pihaknya saat ini belum siap untuk menerapkan tatanan kehidupan normal baru. Wayan mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih terus memetakan dinamika COVID-19 di Bali, terutama transmisi lokal di semua kota, kabupaten, sampai ke tingkat desa. Kendati demikian, saat ini pihaknya masih menyiapkan konsep protokol new normal di Bali. Baik itu semua kepala daerah Indonesia, baik itu juga semua lembaga ataupun kementerian juga sudah menyiapkan konsep terbarunya mengenai tatanan hidup baru ataupun the new normal ini yang memang besok akan segera diberlakukan. Tapi kalau misalnya memang Anda juga harus sudah siap-siap pemirsa dengan kondisi besok, jangan sampai kalau misalnya memang sudah kangen sama namanya mall ataupun misalnya pasar, berbondong-bondong langsung datang. Nah ini juga memang akan dicatat kembali pemirsa ya, untuk misalnya ada beberapa peraturan-peraturan khusus yang memang juga harus kita jalankan. Misalnya masuk mall ini juga ada pembatasan untuk masalah
pengunjung ke sana, setidaknya juga bukan berarti dibuka untuk secara umum untuk langsung banyak orang masuk, tapi ini harus dibatasi kembali. Jadi kalaupun misalnya new normal ini harus tetap sadar dan mematuhi semua peraturan yang memang sudah dibuat. Ya, betul sekali. Jadi memang dengan rencana pemerintah untuk menerapkan new normal atau kehidupan baru ini menjadikan kita tetap harus bisa menyiapkan dari segi apapun. Terutama kalau kita bicara masalah sanksi, pemerintah juga sudah menyiapkan sanksi yang jauh lebih tegas dibandingkan misalnya kalau kemarin kita ada aturan PSBB. Jadi ini akan jauh lebih ada sanksi karena memang dengan kondisi new normal ini masyarakat harus bisa lebih disiplin lagi agar misalnya dari pandemi COVID-19 ini bisa kita hadapi dengan baik misalnya ya. Yang harus dipersiapkan adalah kesehatan diri kita masing-masing pemirsa. Siap atau tidak, esok hari itu kita sudah akan masuk pada tatanan kehidupan yang baru, yaitu the new normal. Jadi kembali kepada diri kita, karena hanya kita yang bisa membawa diri kita untuk menghadapi ataupun berdamai dengan masa pandemi kali ini. Dan pemirsa, demikianlah berbagai informasi yang sudah kami hadirkan pada pagi hari ini. Saya Yusla Yanti. Saya Medi Nugroho. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.